Kalian pada tahu kan, sebenarnya mikrobiologi itu cabang ilmunya dari biologi. Cabang terapan, ilmu terapan. Kedudukan mikroorganisme di alam, pada makhluk hidup itu ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Kalau makanan dari bahan anorganik, ya lewatnya fotosintesis. Kalau tumbuhan, kalau hewan sendiri, kalau siap dari bahan organik siap makan ada heterotrof. Kalau dalam tubuh sendiri ada sal sama capna yang mengalami pengolahan sama pencernaan dan penyerapan. Kok gak bisa di next guys? Untuk jasad renik atau protista itu dikelompokkan menjadi ekariotik. Ini memiliki struktur sel lebih, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang, yang termasuk golongannya algae, protozoa, jamur, sama berlendir. Nah, kalau kalian bikin kayak gini tuh guys, dibikin kelompok kayak cabang gitu loh. Dibikin min map aja, nanti mudah untuk ngafalinnya. Kalau prokariotik, darah rendah, termasuknya bakteri sama cyanobacteria. Untuk protista sendiri, ini memiliki bentuk sel yang amat berbeda sama jasad yang lainnya. Kalian udah pernah lihat protista belum? Kalau mikroorganisme ini menunjukkan wujud jasad yang sangat kecil, virus sebagai partikel yang tidak bersel, kemudian tidak dapat bereproduksi sendiri, tetapi memerlukan sel hidup untuk bereproduksi. Perkembangan mikrobiologi pada mulanya, mikroorganisme ini tidak dianggap perlu untuk dipelajari karena ukurannya yang terlalu kecil. Ngapain juga dipelajari gitu ya. Tapi penemuan dari Pasteur pada abad ke X1X, manusia ini menyadari bahwa sebenarnya mikroorganisme itu banyak banget keuntungannya. Terus kemudian ditambah dengan Leeuwenhoek mengamati mikroorganisme dengan mikroskop lensa tunggal yang mengamati dari bentuk-bentuk mikroorganisme dari sumber air hujan. Yang pertama dilihatnya itu. Dari Pasteur sendiri itu mempelajari fungsi biologik dari mikros mikroorganisme dari penelitian terutama dalam pencegahan penyakit, perbaikan kesehatan, dan pengertian dasar dari mikroba. Yang paling terkenal ya Pasteur, ya pasteurisasi, fermentasi, pengembangan vaksin rabies, sama antraks. Postulat Koch ini bukti mengenai hubungan mikroorganisme dari penyakit yang diberikan oleh Koch, diperkuat oleh Pasteur sama Joubert dari Bacillus. Bunyinya ini, agen penyebab harus dapat ditemukan pada setiap penyakit. Mikroorganisme penyebab itu harus dapat diisolasi dari penyakitnya. Kemudian inokulasi, biakan murni, penyebab pada hewan normal dan peka itu harus menyebabkan gejala yang sama. Sama yang terakhir, harus dapat diisolasi kembali dari hewan percobaan yang dia lakukan. Sewaktu postulat, ini dari postulat, virus sebagai penyebab penyakit itu belum diketahui. Tapi River kemudian membuat peraturan virus yang disebut dengan postulat River. Pernah dengar nggak postulat River? Agen virus harus ditemukan dalam cairan tubuh sewaktu sakit atau dari sel yang menunjukkan rasio spesifik. Kemudian, agen virus yang diperoleh dari hewan yang terinteraksi sama virus itu tadi harus menimbulkan penyakit pada hewan percobaan dalam bentuk antibodinya. Virus yang diisolasi dari hewan percobaan harus dapat ditularkan kembali pada hewan yang peka lainnya. Ini pertumbuhan dan pembiakan bakteri pada dasarnya
Zat hara yang diperlukan mikroorganisme itu ada fototrof, komotrof, autotrof, sama heterotrof. Nah, sumber energinya itu banyak. Kemotrofik, energi dari bahan kimia, kalau kayak kimia. Foto berarti ya dari matahari. Sumber elektron, lithotrofik, berarti dari elektron. Kemudian anorganik, kalau organik ini dari organiknya. Sumber karbonnya dari autotrofik, berarti dari sumber karbon. Heterotrofik, berarti dari organik sebagai sumber karbonnya. Kemudian fototrof atau fotolitotrof ini menggunakan senyawa anorganik sebagai sumber elektronnya. Misalnya H2S sebagai donor elektron yang dioksidasi menjadi S. Berarti S melepaskan dua elektron, kemudian ditambahkan dengan fotoorganotrof menggunakan senyawa organik, misalnya dalam asam lemak dan alkohol. Kemudian kemotrof, elektron donor dalam senyawa anorganik atau organik pada amonia. Autotrof dan heterotrof. Kalau autotrof itu dapat menggunakan CO2 pada satu-satunya sumber karbon. Mitrotrofik sebagian besar bersifat autotrof, namun sebagian kecilnya bersifat heterotrofik. Yang berarti energi yang diperoleh dari donor elektron itu bersifat anorganik. Dan untuk memperoleh sumber karbon dari senyawa organiknya. Nah, contohnya ini disulfur biasa, desulfurans. Elektron dari H2-nya itu direduksi untuk sulfat dan diperoleh dari karbon dari senyawa organik dari media yang dipakai. Untuk pembiakan bakteri merupakan proses memperbanyak organisme dengan menyediakan keadaan lingkungan. Berarti dari zat makanannya, faktor lingkungannya, faktor konsentrasi garam, osmotiknya, cahayanya. Zat-zat makanan atau nutrisinya berdasarkan peranannya dalam metabolisme itu ada donor hidrogen. Semua organisme komosintetik ini memerlukan sumber energi dalam bentuk donor pada substrat dioksidanya. Kemudian menerima hidrogen dalam reaksi oksidasi reduksi yang melepas energinya. Contohnya mikroba aerob O2 itu dalam bentuk gas. Kalau mikroba anaerob jadi bentuk zat organik. Nah, ini contoh tabel pola reaksi oksidasi reduksi yang menghasilkan energi yang digunakan. Contohnya, misalnya dari zat anorganik, ini respirasi aerob zat organik. NH3 amonia melepas, NO2 min, kalau O2 jadi H2O. Respirasi anaerobnya Lactobacillus. Zat organik kalau difermentasi gak ada ya kalau anorganik. Kalau organik bisa Streptococcus. Dia glukosa dari 2 piruvat tambah dengan 4, kemudian menghasilkan 2 asam laktat. Semut karbon, organisme fotosintesis. CO2 satu-satunya sebagai sumber karbon. Kalau organisme lainnya itu menggunakan sumber energi organiknya sebagai sumber karbon heterotrofnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada sumber nitrogen. Banyak ya kalau menggunakan terutama pada protein ini mengandung N. Benar kalau dari nah, bentuk nitrogen yang dibutuhkan tergantung pada kemampuan reduksi enzim pada organisme tersebut. Misalnya, sumber N ialah pada NH2, organisme menggunakan diaminase menjadi NH3 yang kemudian dipakai dalam senyawa nitrogen lainnya. Nah, ini contohnya. Yang kelima ada mineral-mineral, contohnya belerang, fosfor. Kalau belerang itu ada yang butuh dari zat sel organik,
polymer organik misalnya dalam protein. Fosfat untuk komponen ATP mesti pakai fosfat. Kalau aktivator enzim pada porfirin. Faktor pertumbuhan yaitu persenyawaan organik yang dapat di dalam sel agar dapat tumbuh. Tetapi jika tidak dapat dibuat sendiri oleh sel itu, mikroorganismenya bisa mutasi gen. Tiap dua organisme berlainan itu sangat bervariasi akan kebutuhan faktor pertumbuhan. Pada beberapa spesies ini tidak butuh faktor pertumbuhan, tapi ada juga spesies yang sangat berfaktor. Ringkasan, pada nutrisi dalam perkembangbiakan bakteri secara teknis karbon tadi sebagai sumber karbon, gula pati glikogen, kalau nitrogen ya pasti protein, asam nukleat, kalau vitamin dari tiamin yang ninin, kemudian riboflavin, asam nukleat, asam pateonat, biotin juga yang disebut koenzim. Faktor pertumbuhannya seperti pengolah atau protein pada bahan lainnya. Ada bakteri yang memerlukan faktor pertumbuhan khusus. Apa ini? Misalnya, Haemophilus influenza, BHN. Dari HB selain N-adenit, niktonin adenin dinukleotida tadi. Ada ya pertanyaan. Kemudian garam mineral, sulfur dalam bentuk NH4SO4 untuk koenzim asam amino, komponen sel, dan lainnya. Fosfor ya dalam bentuk asam nukleat, fosfolipid. Kemudian air, kurang lebih 80% untuk pertumbuhan. Pasti bakteri muncul. Mikroorganisme membutuhkan itu. Faktor kedua yaitu lingkungan. Pertama ada suhu. Faktor dari luar. Berdasarkan suhu, tadi ada golongan mikroorganisme yang psikrofil itu dari 5 sampai 80. Mesofil dari 15 sampai 50, termofil ada PS, PMT. Kemudian pH dari bakteri umum tumbuh baik pada suhu 5 sampai 8. Kemudian oksigen. Nah, ini ada beberapa golongan bakteri, yaitu yang pertama aerob obligat, selalu butuh oksigen, anaerob obligat, bila tidak ada oksigen, bisa tumbuh sebab mikroorganismenya itu memiliki enzim peroksida dimustase atau katalase. Untuk sebagai indikator anaerob ini udah ya. Tekanan osmotik yang terakhir bakteri halophilic ini tumbuh pada kadar garam yang tinggi. Kemudian macam-macam media untuk bakteri ada non sintetik dari alam. Kalau sintetik berarti dari jangkauannya ada probab terotop menggunakan media non sintetik dalam bahan mentah misalnya. Kalau berdasarkan penggunaannya, medium umum seperti yang biasanya dipakai untuk penelitian di laboratorium, natrium agar sama BA, blood agar. Media diferensial, media yang menunjang kehidupan, ini beberapa bak juga dapat membedakan berbagai kelompok bakterinya maksudnya. Contohnya agar darah, mengetahui golongan kuman yang mengisikan eritrosit sama pH indikator counter. Media selektif ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan juga bisa menumbuhkan bakteri selective enrichment. Nah, untuk pertumbuhan bakteri sendiri, itu dapat kita sel berat kering, sel persatuan isinya juga. Nah, ini contoh log konsentrasinya pada kurvanya dari A, B ke C ke D ke E, kemudian turun lagi. Pada fase penyesuaian tadi, si A ini dia masih aman. Tuh, ini ada tabelnya harusnya. A, B ini aman.
Kemudian pada fase C, eksponensial, sel berada dalam keadaan stabil, sel baru berbentuk dengan laju konstan. Pada fase F, stasioner, ini pasti maksimum, kemudian kematian. Nah, laju pertumbuhannya untuk mikroorganisme bersel satu yang bereproduksi melalui pembelahan diri mengalami satu generasi, didefinisikan sebagai pengadaan jumlah selnya. Jadi ini bisa cara ngitungnya jumlah sel N bertambah dengan degenerasinya dalam waktu gram. Nah, ini misal bila suatu inokulan dari 10 pangkat 3 sel tumbuh secara eksponensial menjadi 1 kali 10 pangkat 9 sel, log dari 10 pangkat 9 sel min dari 10 log 3 dibagi dengan log kedua. Ini rumusnya untuk mencari gramnya. Gram sama dengan log per N kalikan dengan log per NA dibagi dengan log kedua. Jadi pertumbuhan memerlukan 13,3 jam, maka laju pertumbuhannya 1,3 generasi per jamnya. Ini bakteri gram positif, kokus gram positif. Nah, yang aerob, Streptococcus, mikroleos. Kalau yang anaerob, pasti namanya Streptococcus, Staphylococcus, Sarkina. Nah, itu gram positifnya. Lanjut aja ya, ini bisa dipelajari sendiri. Kalau bakteri gram positif, nah ini contohnya Mycobacterium yang tahan asam. Nocordia, batangnya filamen, ini harus diapalin ya. Oh, tahan asam. Kalau Lactobacillus, nah yang biasanya suka muncul. Renibacterium, Clostridium, bisa dibikin tabel lain nih sebenarnya. Cara ngapalinnya, ben enak. Pada air tawar atau pada air laut ini terjadi kasus pada yellow tail. Penyakitnya belum banyak. Nah, ini dari Streptococcus, bentuknya mesti bulat, membentuk rantai, gramnya mesti positif, dan tidak berspora. Sebagiannya bisa berkapsul, sin dan enzim. Phenolisin mengubah plasmogen menjadi plasmin, streptodonase, jadi pada enzim DNA. Contohnya ini Streptococcus, kemudian morfologinya antar bervariasi pada media buatannya lebih, ada di rantainya panjang, rantai pendek bervariasi. Nah, ini sifat biokimianya. Nah, kita lanjut ke PPT satunya. Ini pada mikrobiologi industri. Tadi ya, apa yang dimaksud mikrobiologi itu dari kata mikros, berarti kecil, bios, hidup, logos, ilmu. Contohnya apa saja sih? Ya, wis bakteri, virus, jamur, protozoa, itu tadi. Perkembangannya dari penemuan mikroskop, jatuhnya teori generatif, spontanea, terus ada game theory of fermentation, sama game theory of disease. Yang pertama dari penemuan mikroskop dari Anthony, adanya anggapan mengenai saying is living, mendorong adanya pembuktian bahwa mikroorganisme itu ada melalui sebuah alat yang bernama mikroskop. Ini Anthony dari Belanda, pertama kali melihatnya pada 1682. Penemuan mikroskop, hal ini perdebatan mengenai asal-usul mikroorganisme, proses yang menunjukkan munculnya makhluk hidup dari makhluk tak hidup yang disebut sebagai abiogenesis. Nah, konsep teorinya itu mendukung dari teori generasi spontan yang menyebutkan bahwa makhluk hidup itu dapat muncul dengan sendirinya dari makhluk tak hidup. Nah, kemudian jatuh dari teori generation of spontanea. Ini abiogenesis. Pada abiogenesis itu ada Francesco dari Itali pada 1662. 1626. Percobaannya pada daging yang disimpan pada 3 wadah
tanpa tutup, tertutup rapat, sama tidak rapat. Nah, ini muncul larva lalat di situ pada yang tidak tertutup. Nah, itu membuktikan larva itu berasal dari telur yang ditelakkan oleh lalat itu tadi, bukan hasil dari generation spontan. Tidak secara spontan, akibat lalat itu ada proses pembusukannya. Nah, kemudian yang ketiga jatuhnya teori dari Pasteur. Ini menghasilkan pembuktian biogenesis melalui percobaan menggunakan botol leher angsa. Selanjutnya, orang ini mengetahui bahwa semua kehidupan berasal dari telur dan semua berasal dari kehidupan. Kemudian nih, terakhir, game theory of fermentation. Yang ada lagi. Les Petrus mengamati mengenai pembusukan dalam industri wine. Hasil pengamatannya ini berupa adanya asam laktat yang terbentuk hanya alkohol dan keberadaan mikroorganisme selain sel raginya itu tidak diharapkan. Saat sel ragi ini memproduksi alkohol pada mikroorganisme yang dibusukkan, di mana kedua jenis mikroorganismenya ini berasal dari lingkungan. Jadi ini teori game theory of fermentation ini menjawab itu. Untuk mengatasinya, Pasteur memanaskan dahulu sari buah anggur yang tujuannya ini membunuh mikroorganisme yang tidak dihendaki. Setelah itu baru ditambahkan cairan yang mengandung sel ragi sehingga kualitas minuman anggurnya menjadi terjaga. Nah, ini sebagai disebut pasteurisasi oleh Pasteur. Ini penemuan Pasteur ini mengenai pembusakan wine memberikan dasar bagi pemahaman teori bahwa penyakit itu dapat disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Teorinya dirumuskan pada 1843 oleh Robert Koch. Koch ini mempelajari penyakit yang menyerang pada antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, biasanya pada sapi ya bakteri antraks. Game theory of disease. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, Robert Koch merumuskan yang disebut sebagai postulat Koch. Mikroorganisme itu harus selalu ditemukan pada tubuh semua penderita penyakit dan tidak ditemukan pada tubuh yang sehat. Yang kedua, bahwa mikroorganisme tersebut dapat diisolasi dari orang yang terinfeksi. Jika mikroorganisme dari biakan murni tersebut dapat diinkulasi ke tubuh yang sehat, maka menimbulkan gejala penyakit. Dan yang terakhir, diisolasi dari hewan yang diinfeksi secara percobaan, maka penderitanya juga sama. Nah, ini mendorong perkembangan ilmu mikrobiologi, kedokteran, dan imunologi dengan ditemukannya berbagai jenis mikroorganisme patogen. Yang lain ini setelah 18 teori yang tadi, pada 1854 ada Paul pewarnaan sel bakteri yang sampai sekarang kita pakai. Kemudian Richard itu pada medium agar. Kemudian Martinus menemukan medium diperkaya oleh untuk isolasi mikroorganisme dari air dan menemukan proses dari metabolisme tertentu yang dapat dilakukan oleh bakteri yang diisolasi.